Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari kitab Mazmur 131 ayat 1-3. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Iya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dan sekarang sampai selama-lamanya. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini, ibu yang memberi damai. Seorang ibu baru bisa memberi damai jika padanya ada damai. Orang yang padanya tidak ada damai, mustahil ia bisa memberi damai kepada orang lain, terkhusus kepada seisi rumahnya. Pertanyaannya, apakah damai itu? Dan dari mana damai itu datang? Damai yang dalam bahasa Ibrani Shalom adalah suatu sebutan untuk keadaan tanpa permusuhan, tidak kacau, dan sering dikaitkan dengan tentram dan tenang. Banyak orang yang menginginkannya dan mencarinya, tetapi tidak mendapatkannya. Seperti dalam sebuah lagu, lautan kan kuseberangi, gunung pun akan kudaki untuk mencari di mana ada damai. Damai itu begitu berharga, lebih berharga dari harta, popularitas, jabatan, dan kehormatan. Karena semua ini tidak menjamin seseorang mendapatkan damai. Dalam Amsal 17 ayat 1 disebutkan begini, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makan daging serumah disertai dengan perbantahan. Dan dalam Pengkhotbah 4 ayat 6 disebutkan segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Lalu, di manakah damai itu ditemui? Firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 1-7. Jadi, ketenangan atau kedamaian hanya dimiliki oleh orang-orang yang padanya ada kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu sendiri. Mazmur 119 ayat 165 juga disebutkan begini, besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Jadi ibu-ibu atau seorang ibu yang mencintai Taurat Tuhan dan melakukan kebenaran, dialah yang bisa memberi damai untuk seisi rumahnya. Jadi siapa yang tidak mencintai Taurat Tuhan, ia akan menjadi batu sandungan, membuat kekacauan dan ketidaktentraman. Ini tidak damai. Orang yang mencintai Taurat Tuhan dan ingin mendapatkan kebenaran, ia tidak menghabiskan hari-harinya untuk mengejar hal-hal yang terlalu besar dan ajaib baginya. Sebab jika seseorang mengejar hal-hal yang terlalu besar dan ajaib baginya, maka ia akan terlalu sibuk dan menghabiskan waktu dan tenaganya mencapai hal-hal itu. Baiklah seorang ibu yang ingin memberi damai, memikirkan hal-hal yang sederhana saja. Hal-hal yang patut baginya, mengurus rumah tangganya, melayani suaminya, dan mendidik anak-anaknya ke jalan-jalan Tuhan. Kurangilah kegiatan-kegiatan yang menyita banyak waktu, seperti mempunyai banyak arisan, berpesta dan berjalan-jalan atau berwisata.
Sebab jika itu terlalu sering dilakukan, tidak diragukan lagi, maka waktu berdoa dan beribadah akan menjadi sangat sedikit, bahkan tidak ada waktu lagi untuk Tuhan. Jika tidak beribadah dan tidak berdoa, kebenaran mustahil didapat, sekalipun mungkin saudara merasa selalu benar. Bagi seorang ibu yang suaminya berpenghasilan kecil, adalah terlalu besar baginya jika ia selalu ingin membeli baju baru atau perhiasan-perhiasan yang mahal. Sudah cukup baginya menghiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, lemah lembut dan penuh kasih serta belas kasihan. Sebab itu lebih berharga di mata Tuhan dan di mata semua orang. Mendambakan pujian dari semua orang sehingga berupaya sedemikian rupa untuk mendapatkannya, menghabiskan uang dan waktu untuk mencapainya adalah terlalu besar bagi seorang ibu. Tapi dipujikan suami dan anak-anaknya, itu sudah sangat cukup baginya. Jika ada seorang ibu yang selalu ingin terlihat hebat di depan semua orang, meninggikan hati dan menyombongkan dirinya, ia tidak akan mampu memberi damai bagi suami dan anak-anaknya. Dia tidak akan bisa menenangkan dirinya seperti Daud, menenangkan dirinya di hadapan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Berbahagialah para suami yang mendapatkan istri yang sederhana, yang tidak menginginkan hal-hal yang terlalu besar baginya, yang mencintai Taurat Tuhan, sebab hanya merekalah yang memiliki damai dan dapat memberi damai bagi saudara dan anak-anak saudara. Tetapi jika sebaliknya yang terjadi, yakni seorang ibu hidup dalam kefasikan dan jauh dari cinta akan Taurat Tuhan, ia tidak memiliki damai sejahtera sehingga tidak mungkin memberi damai bagi seisi rumahnya. Dia hanya akan marah-marah dan mempersalahkan suaminya serta anak-anaknya. Hal ini sangat mengecewakan dan sangat menyakitkan. Kehadiran ibu yang seperti ini tidak dinanti-nantikan suami dan anak-anaknya. Dalam Yesaya 48 disebutkan, tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Oleh sebab itu, lakukanlah kebenaran. Rajin berdoa dan beribadah, sebab itulah jalan untuk memperoleh kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera. Amin.